Wahai kau yang berselimut, terlelap di malam hari, bangunlah walau sedikit, setengah kurang atau... Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambahkan wawasan kita tentang pesan-pesan dari Allah. Melanjutkan ayat yang kemarin kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-80. Asbabun nuzulnya itu menjawab kesombongan dari kaumnya Bani Israel yang merasa bahwa mereka itu hanya akan masuk ke dalam neraka sekitar 40 hari saja, sesuai dengan jumlah pengkhianatannya ketika menyembah patung anak sapi. Jadi katanya hanya akan masuk 40 hari ke dalam api neraka. Allah menjawab lewat turunnya surat Al-Baqarah ayat ke-80, 81 dan 82 yang terakhir kemarin kita kaji. Faktanya kalau ada yang berani berbicara bahwa kita akan masuk neraka hanya sebentar saja, kita itu tidak boleh mengimaninya, tidak boleh mendukungnya, namun kita punya kewajiban menjawab, mengatakan dengan satu pertanyaan yang Allah ajarkan, apakah kalian memiliki perjanjian khusus dengan Allah sampai Allah tidak akan mungkin mengkhianati janjinya? Atau kalian itu sedang berbicara tentang Allah yang tidak kalian ketahui? Faktanya di ayat 81 Allah terangkan siapa yang mengerjakan perbuatan salah dan kesalahannya meliputi seluruh kehidupannya, mayoritas menyebar ke semua catatan kehidupannya, semua keburukannya menyebar meliputi semua catatan dari hariannya, maka mereka akan menjadi para teman yang mengisi neraka dan kekal di dalamnya. Sebaliknya yang beriman, percaya kepada Allah dan percayanya dibuktikan lewat amilus sholihat, perbuatan yang benar, maka mereka akan menjadi teman dan saling menemani untuk mengisi surganya Allah dan kekal di dalamnya. Di dalam hadis dinyatakan bahwa dari Abi Hurairah, Nabi pernah berpesan bahwa perjalanan masuk dari pintu ke dasar neraka jahanam itu nyemplungnya, terjunnya, masuknya membutuhkan waktu 70 tahun. Jadi ini mematahkan pendapatnya kaum Nabi Musa, mereka hanya akan mengisi neraka selama 40 hari hanya untuk menebus kesalahan mereka menyembah patung anak sapi. Sementara dari pintu masuk sampai ke dasarnya saja itu membutuhkan waktu 70 tahun. Ada dalam satu hadis, Nabi ketika sedang berbincang dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar satu suara yang sangat luar biasa. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi apa? Itu adalah bunyi dari batu yang sampai ke dasar neraka jahanam dicemplungkannya 70 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang berpendapat nyemplungnya hanya beberapa hari saja, terpatahkan dengan hadis Nabi itu. Artinya kita harus meyakini dan mengimani masuk surga itu selamanya, masuk neraka juga selamanya. Syarat masuk surga adalah jika kita melakukan banyak kebenaran. Syarat masuk neraka adalah jika kita banyak melakukan kesalahan. Faktanya banyak di antara manusia yang tidak bisa membedakan dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa? Karena ada tabir yang menutupi pandangan manusia ketika hidup di dunia ini. Semuanya untuk bisa menentukan benar atau salah butuh panduan. Panduannya adalah kitab suci Al-Quran. Kapankah kita akan bisa melihat yang benar dan yang salah dengan detail? Mari kita perhatikan surat Qaf dari ayat ke-20. Wa nufikha fis-sur dan nufikha, ketika telah ditiupkan fis-sur di sangka kala. Zalika,
itu, ketika ditiupkan sangkakala itu, yaumul wa'id, yaumul hari al-wa'id yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana keadaannya ketika itu? Lihat ayat 21-nya. Wajaat, dan telah datang kullu, semua, nafsin, individu manusia, ma'aha, bersamanya, bersama individu itu, sa'iqu, penggiring, wah, dan syahid, yang menyaksikan. Khawatir ibu kurang perhatikan lagi artinya. Dan ketika sangkakala sudah ditiupkan, itu adalah hari yang dijanjikan. Dan ketika itu terjadi, telah datang semua individu manusia, diiringi bersamanya penggiring dan saksi. Siapa yang sudah menggiring ke arah kebaikan, pasti ada yang menyaksikan seseorang melakukan kebaikan. Siapa yang sudah menggiring ke arah yang salah, pasti ada saksi yang menyaksikan seseorang berbuat salah. Yang menggiring dan saksinya akan datang mengiringi setiap jiwa yang datang menghadap kepada Allah. Apa ketentuan Allah di situ di ayat 22-nya? Laqad, sungguh telah, kungtah, kamu menjadi, fi, di dalam, ghaflatin, kelalaian, min, dari, hadza, ini hari yang dijanjikan. Banyak di antara kamu yang sudah melalaikan dengan akan datangnya hari ditiupkan sangkakala. Makanya tidak detail memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak tertarik mencari petunjuk untuk bisa membuktikan mana kebenaran dan mana yang salah. Lanjut di situ. Fi ghaflatin min hadza. Apa keadaannya? Fakashafna, maka kasyafna, kami telah menyingkapkan, disingkirkan. Dari mana disingkirkannya? Angka darimu yang masih kesulitan membedakan yang benar dan yang salah. Kalaupun memilih yang benar, kita baru menduga kalau itu benar. Kita melakukan yang salah atau kita meninggalkan yang salah, kita baru menduga kalau itu salah. Karena kita mencari petunjuk di dalam Al-Quran, dan dalam mencari petunjuk ada ghito, tabir penutup yang membuat kita samar, dan itu menguji keyakinan kita kepada tuntunannya Allah. Kebenaran yang kita lakukan itu masih dugaan kita, kesalahan yang kita lakukan itu masih dugaan kita, atau kesalahan yang kita hindari itu masih dugaan kita. Dan kita yang mengambil keputusan mengambil yang benar, kalau keputusan itu didukung oleh kitab suci Al-Quran, maka mudah-mudahan kita termasuk yang akan terkesima ketika kita nanti melihat tabir sudah disingkapkan, fabasaruka, maka pandanganmu al-yauma, di hari ditiupkannya sangkakala itu, hadid, akan tajam melihatnya. Jadi yang benar terlihat dengan tajam kalau itu benar, yang salah akan terlihat dengan tajam kalau itu salah. Jadi banyak di antara kamu yang lalai menyiapkan diri untuk menyambut akan datangnya hari ditiupkan sangkakala. Semua akan datang menghadap kepada Allah, ditemani oleh penggiring setiap amal dan saksi dari setiap amal. Dan kita di situ ditentukan oleh kelalaian kita atau kehati-hatian kita. Siapa yang menjaga dirinya, karena semua terlahir dalam keadaan suci, siapa yang menjaga kesucian dirinya sampai datang waktu itu, maka akan ada nilainya nanti di sini. Tapi kalau yang gegabah, menunda-nunda memilih yang benar, mengabaikan tanda-tanda salah yang sudah Allah tuntun, maka berarti dia sudah melalaikan dengan akan datangnya hari ini. Nanti di hari itu akan Allah singkapkan tabir yang menutupi pandangan kita, maka pandangan kita berubah menjadi tajam, karena kita sudah berada di alam gaib. Benar saat ini masih gaib, salah masih gaib, pahala masih gaib, dosa masih gaib, dan Allah pun masih gaib. Ayo
nggak ada yang bisa mengetahui dengan detail kalau kita tidak punya pedoman. Kita semua masih buta, kita semua masih rabun. Jadikan Al-Quran ini ayat demi ayatnya tongkat yang menuntun kita untuk terus istiqomah melangkah di Siratal Mustaqim. Siapapun ada korinnya, siapapun ada yang menggiring dalam melakukan amal, siapapun punya saksi atas amalnya, siapapun punya penggiring atas amalnya, alias motivator dari setiap langkah perbuatannya, yang menggiring dan yang terus menyaksikan, yang memberikan inspirasi buat kita itu bisa disebut di dalam surat Qaf ini korin. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Wa qala, dan telah berkata qarinuhu, korinnya dia yang selalu mendampinginya kemanapun dia pergi, dalam apapun dia beramal, dia akan berkata korinnya, hadza, ini, ma, apa yang ladaya di sisiku, atid, tersedia. Jadi ada korin yang Allah utus pertama kali ketika kita lahir yang dinamai Raqib dan Atid. Raqib itu tugasnya untuk mendampingi, menggiringnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Itulah yang selalu menggandeng nurani. Sementara Atid itu adalah saksi yang mencatat semua perbuatan kita. Dan catatan yang paling dicatat di situ adalah catatan keburukan. Korin yang dimaksudkan di sini adalah malaikat Atid yang mencatat semua amal kebaikan dan keburukan. Raqib itu hanya mendampingi, hanya menggiring. Ketika sudah hadir di hadapan Allah, sang korin menyatakan kepada Allah, menyerahkan ini yang ada di sisi kami, yang tersedia ini catatannya, tidak ada yang dikorupsi. Apa kata Allah, Ibu? Direspon apa tidak? Direspon. Lihat ayat 24-nya.